Fenomena judi online bukan hanya sekedar hiburan digital, tetapi sudah berkembang menjadi masalah nasional yang merugikan masyarakat secara sosial, ekonomi, dan moral. Menurut berbagai laporan, jutaan masyarakat di Indonesia, dari pelajar hingga pekerja, terlibat dalam aktivitas judi online. Dengan nilai perputaran uang mencapai puluhan hingga ratusan triliun rupiah setiap tahunnya. Kerugian yang muncul tentu saja bukan hanya sekedar di bidang finansial, tetapi juga kehancuran keluarga, pertemanan, stres, dan juga hutang, bahkan hingga tindak kriminal. Menurut Menko Polhukam, pada tahun 2023, terdapat sekitar 3,2 juta orang WNI yang bermain judi online. Lebih mengejutkan lagi, PPATK melaporkan perputaran dana judi online di Indonesia pada tahun 2023 mencapai 327 triliun. Sementara, laporan Satgas Judi Online menunjukkan bahwa nilai transaksi judi daring dari Januari hingga Maret 2024 telah melampaui 100 triliun rupiah dan total perputaran hingga Maret 2024 menurut PPATK sudah lebih dari 600 triliun. Dan tentu saja semua masalah tersebut bersinergi dengan Pancasila karena tidak sesuai dengan apa yang sedang kita jalankan dan tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Yang pertama itu adalah sila ke-1, ketuhanan yang Maha Esa. Banyak agama di Indonesia tentunya melarang perjudian karena dianggap merusak moral dan jiwa. Judi online bisa mendorong perilaku yang tidak sesuai dengan ajaran agama yang menekankan kerja keras, kejujuran, dan kepedulian terhadap sesama. Selanjutnya adalah sila 2, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Judi online merugikan manusia, terutama yang lemah secara ekonomis. Jika banyak orang miskin menjadi pemain judi, hal ini bisa mengerdilkan hak kemanusiaan mereka karena mereka mengejar peluang cepat dan terjebak dalam utang atau kecanduan. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Judi menyebabkan disintegrasi sosial, perceraian, konflik keluarga, stres sosial. Ini bisa mengancam persatuan karena efek negatifnya menyebar ke banyak lapisan masyarakat. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Dalam memilih tindakan, warga negara harus bijak. Terlibat dalam judi online bukan tindakan bijaksana karena risikonya besar dan jangka panjang merugikan. Pemerintah dan masyarakat harus berpikir bersama untuk melindungi rakyat dari fenomena judi online ini. Selanjutnya, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena banyak pemain berasal dari kalangan berpenghasilan rendah yang telah disebutkan tadi sekitar 70% menurut PPATK, judi online memperlebar ketimpangan sosial. Solusi yang adil berarti memberi perlindungan dan kesempatan bagi kelompok rentan agar tidak dieksploitasi oleh fenomena judi online. Tentunya semua hal tersebut membuat kita memikirkan apa ya solusi terbaik yang dapat kita sarankan untuk kedepannya. Yang pertama adalah penegakan hukum lebih agresif. Perlu lebih banyak pemblokiran rekening dan situs judi. Data 2023 sudah menunjukkan ribuan rekening dan situs yang ditindak. Namun tentu saja itu kurang agresif karena masih banyak web yang bisa diakses di luar sana. Selanjutnya, kolaborasi antar lembaga seperti PPATK, Polisi, Kominfo, dan OJK harus terus bersinergi untuk melacak aliran dana dan menghentikan situs ilegal. Yang kedua, pencegahan melalui edukasi. Yang pertama, pendidikan literasi keuangan, terutama untuk masyarakat berpenghasilan rendah agar memahami resiko judi. Selanjutnya yaitu literasi digital, pengenalan bahaya judi online di sekolah, terutama untuk remaja, karena data menunjukkan banyak anak yang terlibat di usia tersebut. Selanjutnya, peran media dan komunitas, seperti kampanye anti judi, pemerintah, LSM, dan tokoh masyarakat bisa membuat kampanye untuk menurunkan stigma judi sebagai cara cepat kaya dan memperlihatkan resiko nyata seperti keretakan rumah tangga dan juga dalam bidang ekonomi. Nah, dukungan komunitas dan keluarga sebagai kelompok mendukung untuk korban judi, program rehabilitasi kecanduan, dan pendampingan keuangan. Dan yang terakhir adalah tentunya regulasi dan kontrol aliran dana, memperketat aturan transaksi digital seperti memantau dan membekukan rekening yang diduga digunakan untuk judi online, melacak aliran uang ke luar negeri, memperkuat sistem pelaporan dan analisis keuangan PPATK agar bisa menghentikan lari uang ke operator judi internasional. Judi online di Indonesia bukan hanya soal hiburan atau perjudian semata. Ini adalah masalah nasional yang menyentuh aspek ekonomi, sosial, moral, dan bahkan nilai-nilai dasar Pancasila. Dan tentu saja dengan data yang ada, penguraian masalah, dan juga solusi yang telah disampaikan, harapannya video ini dapat membantu menemukan solusi dari fenomena judi online yang tak kunjung menemukan solusi.